Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudi Berlian Insandana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kepegawaian. Yang pertama yaitu objek hukum kepegawaian, sumber hukum kepegawaian, subjek hukum kepegawaian, jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara. Hukum kepegawaian adalah kaidah-kaidah yang mengatur mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri untuk mencapai tujuan negara. Objek hukum kepegawaian. Objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Ciri khas pada pegawai negeri adalah hubungan dinas publik. Hubungan dinas publik yaitu kewajiban bagi pegawai untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang telah ditentukan pemerintah. Kedua yaitu sumber hukum kepegawaian. Sumber hukum kepegawaian ada dua. Yang pertama yaitu sumber material. Yang termasuk dalam sumber material yaitu falsafah bangsa Pancasila, tujuan negara, faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu sumber formil. Yang termasuk dalam sumber formil yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin di bidang hukum administrasi negara, dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu subjek hukum kepegawaian. Subjek hukum kepegawaian adalah pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pengertian pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pada pasal 1A, pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserai tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya, digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis aparatur sipil negara ada dua. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya yaitu status. Pasal 7 ayat 1, pegawai negeri sipil adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pasal 7 ayat 2, P3K adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Yang terakhir yaitu kedudukan aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai aparatur sipil negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.